Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur madrasah. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan lagi, ketika Anda membuka aplikasi ini, biasakan untuk memperhatikan lokasi backend. Ini dia, sebagai antisipasi khawatir Anda mengelola data yang salah. Baiklah, klik di sini untuk membuka halaman madrasah. Pada halaman ini kita bisa menampilkan data murid berdasarkan tahun ajaran, tingkat, dan kelas. Misalnya saya klik seperti ini, kita tampilkan data murid sanawiyah untuk tahun ajaran 4243, lalu kita tampilkan per kelas. Di bagian ini Anda bisa melihat data tahun ajaran, kelas, wali kelas, dan KM. KM ini maksudnya kepala madrasah. Anda bisa menginputkan data wali kelas dan kepala madrasah pada data aparatur. Klik tombol ini untuk menginput data. Anda bisa input data guru, data wali kelas, data kepala sekolah seperti ini. Anda juga bisa mengekspor data-data ini ke Excel jika mau, seperti ini. Saya tutup lagi. Pada bagian bawah ini ada kolom-kolom. Di sini ada ID santri. ID santri itu sama dengan data yang tampil di sini. Kemudian di sampingnya ada IDK. IDK itu ID kelas, sama dengan data yang tampil di sini. Jika Anda perhatikan ada beberapa kolom yang berwarna merah. Mungkin saya cari contoh data yang lain. Nah, seperti ini. Ada beberapa data yang pada kolom ID-nya berwarna merah. Ini maksudnya untuk menandakan santri yang sudah berhenti. Kolom yang di sini, ini ID santri sudah berhenti, saat ini sudah berhenti. Berhenti atau diberhentikan atau yang lain mengacu pada data ini. Mungkin pada waktu tahun ajaran 4142 dia belum berhenti, tapi saat ini pada tahun ajaran ini sudah berhenti. Berbeda dengan pada kolom IDK atau ID kelas, ini menandakan bahwa pada tahun ajaran itu dia memang sudah keluar dari kelas. Mungkin dia hanya sekolah 1 bulan kemudian keluar, sekolah 2 bulan kemudian keluar. Jadi ID santri ini mengacu pada data akhir yang ada di sini, sama dengan yang update status di sekretariat, ini statusnya sama. Sedangkan IDK atau ID kelas ini berbeda, ini hanya fitur yang dimiliki madrasah. Anda bisa mengubahnya, misalnya saya buat contoh baru seperti ini. Misalnya pada tahun ajaran ini, pada data kelas 4344, pada kelas ibtidaiyah kelas 1A, saudara Farik Faki misalnya berhenti di pertengahan jalan. Anda bisa melihat statusnya di sini, klik pada ID kelas. Misalnya yang bersangkutan berhenti di tengah jalan, tidak selesai. Di sini aktif dicentang, bisa Anda matikan seperti ini. Oke, ini kalau saya refresh. Sekarang pada kolom IDK sudah menjadi merah, berarti pada saat ini yang bersangkutan sudah dinyatakan keluar dari kelas, dan ini akan berdampak nanti pada input nilai. Pada input nilai, nilainya tidak akan bisa diinput karena sudah keluar dari sekolah, dan juga jika Anda menggunakan fitur absen, namanya juga tidak akan tampil. Sebagaimana halnya pada halaman sekretariat, pada halaman ini sebenarnya masih banyak kolom-kolom yang tidak saya tampilkan. Anda bisa melakukan klik kanan di sini, paling bawah ada tampil sembunyikan kolom. Anda bisa klik, kemudian Anda bisa memilih kolom-kolom apa saja yang ingin Anda tampilkan dan ingin Anda sembunyikan. Misalnya di sini saya ingin menampilkan status aktif. Ini aktif di kelas, bukan status aktif di sekretariat yang kita bahas barusan. Jadi di sini saudara Farik Faki, dia sudah tidak aktif, sudah keluar dari kelas ini pada tahun ajaran ini. Kemudian data-data ini bisa Anda copy. Anda tinggal pilih data mana yang ada di copy, letakkan kursornya di sini. Misalnya saya ambil contoh yang lain.
Misalnya contoh ini, letakkan kursor pada data mana yang ingin Anda copy. Anda bisa menekan Ctrl C, atau ketika kursornya berbentuk seperti ini Anda bisa klik kanan kemudian ada copy di sini. Atau jika Anda ingin cara yang lebih mudah, Anda bisa melakukan ekspor. Di sini ada tombol ekspor, klik saja. Pada fitur ekspor ini Anda bisa membandingkan data kelas pada tahun ajaran ini ada di kelas apa dan pada tahun ajaran berikutnya ada di kelas apa. Misalnya saya contohkan di sini, Anda bisa mengurutkan dari tahun ajaran pertama atau dari tahun ajaran kedua. Contohnya seperti ini, klik saja. Kita akan mengekspor data ke Excel. Ditunggu. Sudah tampil. Di sini kita bisa membandingkan data-data murid. Ini masih kosong, kita cari yang sudah berisi di bawah. Ini. Jadi pada tahun ajaran yang di atas tadi 4243, kita lihat datanya 4243 di kelas 6C, kemudian pada tahun ajaran selanjutnya kelas 1A. Sangat memudahkan bagi Anda ketika ingin membandingkan data kelas pada tahun ajaran ini dan tahun ajaran setelahnya. Saya tutup. Kemudian di bawahnya kita bisa mengekspor data lengkap murid. Misalnya saya contohkan seperti ini. Klik di sini untuk melakukan ekspor ke Excel. Sudah tampil. Di sini sudah dijelaskan pada tahun ajaran 4344, kemudian tingkat sanawiyah, kelas, kepala madrasah, wali kelas. Kemudian di bawahnya ada data murid mulai dari nomor absen dan selanjutnya, data orang tua, kemudian data wali, kemudian ada data tingkat pendidikan. Ini dia pertama kali diterima di kelas berapa, tanggal berapa untuk tingkat pendidikan ini. Kemudian ada riwayat pendidikan sebelumnya. Ini mengacu ke data, ini saya tutup dulu. Ini mengacu ke data yang ada di sini. Ini bisa Anda isi, nanti akan ada video tersendiri untuk menjelaskan tentang data-data ini. Saya tutup. Selanjutnya di sini ada ID santri. Jika Anda klik, kita akan diarahkan ke halaman murid. Di sini kita bisa melihat data-data murid dengan jelas, berikut nilai-nilainya jika ada. Mungkin saya ambil contoh yang lain, kita cari yang ada nilainya. Coba saya klik di sini, kita diarahkan ke halaman murid, kita lihat data-datanya pada tahun ajaran ini dan seterusnya. Di sini ada nilai, kemudian juga ada nilai. Di bagian bawah juga dijelaskan tentang nilai ujian aslinya, kemudian nilai harian atau tamrin jika ada nilai tamrin, kemudian kalkulasi akhir sehingga menjadi nilai raport. Saya tekan di sini untuk kembali ke halaman awal.